Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel sekeliling kita 7 Triple. Ya, kali ini kita akan membedakan 5 jenis talas yang berbeda, di mana 3 diantaranya lagi tren dan lagi dicari-cari dan tengah dibudidayakan teman-teman. Sebagian untuk berbagai macam makanan olahan dan camilan di dalam negeri sendiri, dan sebagian lagi daun-daunnya untuk komoditas ekspor sebagai bahan baku obat-obatan herbal teman-teman. Bahkan ada salah satu talas yang dikatakan sebagai pesaing porang teman-teman, meskipun belum senasional porang. Ya, 5 talas tersebut adalah: 1 talas rumahan, 2 talas sende, 3 talas cinden, 4 talas kajar, 5 talas beneng atau bentul. Baiklah teman-teman, agar kita tidak kebingungan membedakannya, segera kita akan saksikan video-videonya. Ya, video yang pertama ini teman-teman adalah talas rumahan teman-teman. Talas ini pada umumnya banyak sekali dijumpai di sekitar kebun-kebun tidak jauh dari rumah-rumah di kampung teman-teman. Bahkan mampu beradaptasi hampir di semua tempat. Meskipun di wilayah panas kurang lebih 200 meter ke bawah dari permukaan laut tidak dapat dijumpai atau hanya minim sekali teman-teman, tetapi bukan berarti menghalangi masalah pembudidayaannya di ketinggian tersebut. Yang terpenting dapat terpasok air yang cukup teman-teman. Hanya saja akan ada perbedaan dibanding di tanah yang lebih subur di ketinggian 300 meter ke atas dari permukaan laut teman-teman. Adapun ciri-ciri talas rumahan diantaranya teman-teman: 1. Dilihat dari daunnya, yaitu cukup lebar, tipis, tidak kaku, warnanya yang dominan hijau kelabu atau keabu-abuan atau efek putih. Orang Jawa mengatakan hijau kelabus. Dan jika bertempat di tanah kurang subur atau pot yang kecil, daun-daunnya jauh lebih kecil teman-teman. Sementara tulang-tulang daunnya di permukaan daun tidak menonjol atau sedikit cekung. Kemudian ciri yang kedua teman-teman, warna batang atau tangkainya juga tidak jauh berbeda dengan daun-daunnya dan memiliki sirip yang berwarna kemerah-merahan atau merah pink, merah hati, merah ungu teman-teman. Itulah uniknya. Ya, ciri yang ketiga teman-teman, talas rumahan memiliki umbi yang dapat dikonsumsi dengan berbagai macam makanan olahan, yakni dapat direbus langsung, dibuat keripik, geduk, tepung, dan lain-lain. Namun memiliki sedikit efek gatal teman-teman. Berhubung di bulan ini belum waktunya umbi tumbuh banyak dan besar, maka masih sedikit dan sangat kecil karena masih masa proses tumbuh teman-teman. Ya, menginjak bagian yang kedua teman-teman, sekarang ciri-ciri talas sende. Merupakan tumbuhan raksasa hingga daunnya sangat besar, lebar, kaku, warna daunnya hijau mengkilat, memiliki tulang-tulang daun yang tampak jelas dan menonjol, tidak cepat layu, memiliki jenis lain yang berwarna ungu batangnya atau sende hitam, sehingga tidak heran pernah menjadi primadona sebagai tanaman hias teman-teman. Namun akhir-akhir ini teman-teman, sende termasuk jenis talas yang menjadi peluang bisnis, maka dicari-cari dan dibudidayakan, di mana daun-daunnya sebagai bahan baku obat-obatan herbal teman-teman yang diekspor ke luar negeri, khususnya ke Australia. Adapun habitat aslinya tumbuh subur di pinggiran jalur sungai, parit hingga mendekati zona pegunungan teman-teman. Mulai dari pangkal sampai ujung daunnya, sende mampu tumbuh besar dan tinggi mencapai kurang lebih 4 sampai dengan 5 meteran teman-teman. Sende tidak memiliki umbi seperti layaknya talas rumahan, tapi sepanjang batangnya yang kelihatan ini dapat diolah menjadi makanan
dengan proses yang khusus sebab tingkat racun atau gatalnya memiliki rasa yang dahsyat jika sampai mengenai kulit teman-teman. Maka kita harus hati-hati ya. Sementara batang atau tangkainya berwarna hijau tanpa ada ciri khusus teman-teman, kecuali sendi jenis lain yang bermotif bintik atau bercak-bercak atau corak yang bergelombang. Sekarang kita menginjak bagian yang ketiga. Ya, yang teman-teman lihat ini adalah talas jinten atau talas gunung teman-teman, karena habitat aslinya tumbuh di pegunungan yang biasanya banyak ditemukan di pinggiran-pinggiran sungai atau area yang belum terlalu jauh dari sungai. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman dapat tumbuh di tempat-tempat lain di zona pegunungan. Sebagian orang dulu pelepah dan daunnya sudah dikenal sebagai sayuran, dapat dijadikan berbagai macam masakan teman-teman. Hingga sekarang warnanya daun eksotis sekali, menarik, bersih, halus hijau ke abu-abuan atau berefek putih teman-teman. Tulang-tulang daunnya jelas tapi tidak begitu menonjol, tidak memiliki umbi dan termasuk sebagai tanaman hias teman-teman. Jika diamati betul dari dekat permukaan atau belakang daunnya ada corak garis-garis yang bergelombang secara teratur dan sangat menarik dilihat teman-teman. Talas jinten yang memiliki daun lemas ini mampu tumbuh subur di habitat aslinya hingga kurang lebih setinggi manusia dewasa lebih teman-teman. Itulah teman-teman ciri-ciri talas jinten. Sekarang kita beralih pada video bagian yang keempat teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah talas kajar. Talas kajar ini juga disebut sente kajar. Habitat tumbuhnya juga ada kemiripan dengan sente raksasa, yakni sepanjang jalur pinggiran sungai dan parit-parit yang lembab teman-teman. Ia tidak memiliki umbi, daunnya kaku, lebar dan bertulang jelas dan menonjol. Di samping sebagai tanaman hias, talas kajar ini saat ini juga dikejar-kejar, dicari-cari dan dibudidayakan sebagaimana sente raksasa yang dimanfaatkan daunnya untuk diekspor sebagai bahan baku herbalis teman-teman. Daun kajar juga memiliki warna daun yang cantik, yaitu warna hijau, kombinasi hijau pir, hijau pikli, hijau siwit, dan hijau tua pada umumnya. Seperti halnya talas-talas lain, talas kajar ini jika dibiarkan lama akan memiliki bunga. Namun bunga akan berlanjut menjadi ratusan buah kecil teman-teman. Mirip seperti pada tanaman porang, betina, dan iles-iles, di mana buah-buah kecil tersebut menjadi siklus perkembangbiakan atau regenerasi talas kajar. Di samping regenerasi melalui akar rizoma atau batang-batangnya yang cukup tua teman-teman. Ya, video yang terakhir teman-teman, yang kelima, tidak lain tidak bukan adalah talas beneng atau bentul. Besar kecilnya tergantung kesuburan tanah hingga bisa tumbuh subur sampai 2 meter lebih. Habitat aslinya tumbuh di ketinggian kurang lebih 400 meter dari permukaan laut teman-teman, khususnya di tempat-tempat yang lembab termasuk di pinggiran sungai atau parit sampai mendekati di zona pegunungan. Saat ini talas beneng atau bentul juga dikomersilkan dan paling ramai dibicarakan. Yang dimanfaatkan adalah daunnya dan batangnya atau dikatakan umbinya sebagai bahan pangan setelah menjadi tepung. Adapun di antara ciri-ciri fisiknya adalah daun maupun pelepahnya atau tangkainya berwarna hijau tua, sedikit efek keputihan. Ketika ujung daunnya lebih runcing atau lancip, daunnya tipis, lemas, tulang-tulang di permukaan daun tidak menonjol, tidak memiliki anakan umbi, sementara warna batang umbi jika dipotong berwarna kuning, dapat dibudidayakan hampir di semua kondisi tempat teman-teman. Inilah talas beneng atau bentul yang dianggap sebagai pesaing tanaman porang teman-teman, bahkan diklaim lebih menguntungkan daripada porang teman-teman.
Demikian teman-teman sedikit ulasan mengenai perbedaan 5 jenis talas yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.